Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang berita kekerasan pada saat demonstrasi RUU TNI terjadi dan faktor penyebab pelanggaran harmoni dan hak warga negara serta solusi dari kami terkait berita tersebut. Sebelum masuk dalam pembahasan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Samsul Arifin dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 018. Perkenalkan, saya Haidar Muzafan dari Fakultas Farmasi dengan NIM 109. Perkenalkan, nama saya Rafa Laura Ahmad Abdul dari Fakultas Teknologi Pertanian dengan NIM 1061. Perkenalkan, saya Nef Kim Ningrum dari Fakultas Farmasi dengan NIM akhir 035. Perkenalkan, nama saya Nadira Setiapsari dari Fakultas Teknologi Pertanian dengan NIM akhir 1054. Pada sekitar Maret 2025, terjadi gelombang demonstrasi di berbagai daerah yang menyuarakan adanya penolakan terhadap rencana revisi UU TNI. Aksi ini merupakan bentuk ekspresi warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, aksi ini diwarnai dengan adanya teror, kekerasan, dan intimidasi. Menurut laporan dari Tempo.com, mahasiswa yang berpartisipasi dalam demonstrasi di Semarang dilaporkan mengalami tindakan pemukulan dari aparat. Ketika melaksanakan demo, tidak hanya kekerasan berupa fisik, yaitu pemukulan, tetapi laporan tersebut juga menyebutkan adanya penangkapan terhadap mahasiswa peserta aksi demo. Target dari tindakan tersebut tidak hanya menyasar kepada para demonstran, namun secara spesifik juga menyasar kepada para aktivis, mahasiswa, dan bahkan jurnalis yang sedang bertugas. Kasus ini menyoroti resiko fisik dan hukum terhadap para mahasiswa yang saat melakukan penyuaraan pendapat mereka di ruang publik. Faktor penyebab pelanggaran harmoni dan hak warga negara dari berita tersebut adalah yang pertama, penangkapan semena-mena. Penangkapan demonstran tanpa alasan yang jelas atau tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Yang kedua, tertutupnya pintu diskusi. Sikap pemerintah atau aparat yang enggan berdialog secara terbuka kepada perwakilan demonstran. Yang ketiga, dampak media dan narasi yang bias. Pemberitaan media atau narasi yang cenderung menyudutkan salah satu pihak dapat memperburuk polarisasi dan menghambat pemahaman yang objektif. Keempat, tidak adanya atau gagalnya upaya mediasi antara demonstran dan pihak berwenang untuk mencapai pemahaman bersama dan solusi damai. Yang dapat kami berikan dalam masalah ini yaitu yang pertama, melakukan tinjauan dan perbaikan standar operasional prosedur dalam menangani demonstrasi oleh aparat agar lebih melakukan pendekatan dengan cara persuasif dan tanpa kekerasan. Kemudian yang kedua, melakukan dialog umum yang dapat dihadiri oleh berbagai macam elemen dalam penyusunan tahapan awal RUU TNI. Solusi ketiga yang dapat kami berikan yaitu penggunaan kekuatan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan disesuaikan oleh ancaman yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara berdemonstrasi secara damai dan menyampaikan pendapat tanpa melakukan tindakan anarkis. Kesimpulan dari adanya berita kekerasan pada saat demo RUU TNI adalah terjadinya pelanggaran hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara aman dan damai, serta rusaknya potensi harmonisasi sosial akibat penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dan juga tindakan anarkisme yang dilakukan oleh sebagian demonstran. Kekerasan ini ada bukti yang menunjukkan adanya kegagalan dalam menjamin hak konstitusional warga negara dan kegagalan dalam membangun diskusi publik yang aman dan juga inklusif serta konstruktif antara pemerintahan dan masyarakat terkait isu RUU TNI tersebut. Dampak dari kejadian ini yang pastinya akan mencederai kepercayaan publik terhadap instansi negara, menciptakan trauma dan polarisasi yang berlebih pada masyarakat, dan juga menghambat terciptanya harmoni sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, melakukan investigasi secara mendalam, transparan, dan akuntabel agar semua masyarakat dapat memperoleh keadilan yang sama. Yang kedua, berusaha membangun ruang dialog publik yang inklusif, aman, yang terbebas dari kekerasan dan juga tindak anarkisme. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki mekanisme penanganan dan juga pencegahan demonstrasi di masa depan, sehingga kejadian yang sama tidak terulang. Serta hak warga negara dan aparat keamanan serta seluruh elemen bangsa dapat terjamin secara bersamaan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga informasi yang tadi disampaikan memberikan gambaran kepada Anda terhadap isu yang sedang terjadi saat ini. Dan di sini saya ingin mengutip salah satu kata dari Bung Karno
yang dulu Bung Karno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa kalian sendiri. Maka dari itu, jangan sampai kekhawatiran Bung Karno menjadi kenyataan pada zaman kita sekarang. Sekian dari saya. Salam demokrasi, salam mahasiswa.